Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Jabir Marafi. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang, Politeknik Energi dan Mineral Alam Gasepu. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya tulis dengan judul Evaluasi Kinerja Controller Desain PI Sistem Pengendalian Level pada Centrifugal Preparation Tank. Oke, masuk ke outline pembahasan yang akan saya berikan. Sini yang pertama yaitu pengertian centrifugal preparation tank, kemudian yang kedua alur proses, yang ketiga diagram, terdapat diagram proses, yang kedua control element dan fungsi alih control element. Kemudian outline ketiga yaitu pengamatan respon pengendalian controller aktual. Kemudian yang keempat perancangan controller. Situ terdapat menggunakan dua metode yaitu metode Ziegler-Nichols dan Tyrer-Lubin. Kemudian yang kelima yaitu perbandingan respon pengendalian semua controller tanpa disturbance dan dengan disturbance. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu centrifugal preparation tank, yaitu merupakan tank yang berfungsi untuk memanaskan hot water yang berasal dari hot water heat tank agar mencapai suhu pada set point yang selanjutnya dialirkan ke sentrifugal. Hot water dari heat tank memiliki temperatur sekitar 80 derajat Celcius yang dialirkan ke centrifugal preparation tank 03136 agar dinaikkan temperaturnya menjadi antara 95 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dan masuk ke alur proses dari sistem pengendalian ini, hot water masuk dari hot water heat tank melewati control valve, kemudian di centrifugal preparation tank dipanaskan menggunakan steam, kemudian keluar dan dialirkan ke sentrifugal menggunakan dua pompa. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu diagram blok sistem pengendaliannya. Di sini untuk controller menggunakan kontrol aksi proporsional dan integral, kemudian control valve yaitu dengan tipe butterfly, kemudian terdapat proses level dan level transmitter dengan tipe differential pressure transmitter. Masuk ke level transmitter yaitu control element yang pertama dengan spesifikasi sebagai berikut. Dan untuk mencari gain transmitter menggunakan rumus span output sinyal dibagi span differential pressure, kemudian dimasukkan nilai-nilainya dan didapatkan gain transmitter sebesar 0,8296. Dan masuk ke level indikator controller dengan spesifikasi sebagai berikut dengan gain proporsional 5, TI 20 repeat per minute. Kemudian untuk mencari gain controller menggunakan rumus KP 1 per TIS plus TDS. Kemudian dimasukkan nilainya dan didapatkan gain controller sebesar 5S plus 0,25 per S. Kemudian masuk ke kontrol elemen ketiga yaitu control valve dengan spesifikasi sebagai berikut. Dan rumus untuk mencari gain control valve ini dengan rumus gain smart positioner dikali gain aktuator dan gain body valve. Dengan rumusan tertera pada gambar, gain smart positioner ini didapatkan senilai 0,05 dan gain body valve didapatkan sebesar 1 per 1,01 S plus 1. Gain aktuator valve didapatkan sebesar 112,5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang awal dan didapatkan gain control valve sebesar 5,625 per 1,01 S plus 1. Kemudian masuk ke level proses. Di sini menggunakan pencarian proses level menggunakan BAM test. Setelah melakukan BAM test dan dimasukkan data MV, EPV dan waktu MV ke dalam Excel, didapatkan grafik seperti tertera pada gambar dengan spesifikasi delay time 10 detik, PV 0 55%, T0 232459, CO0 42%, PV 156%, T1 232600, CO1 47% dan delta CO sama dengan delta MV. Dilihat dari grafik merupakan proses yang tidak stabil, maka dapat disebutkan sebagai proses IPDT. Nah, untuk mencari
gain dari proses IPDT ini menggunakan rumus K bintang per S dikalikan E pangkat min SL. Kemudian untuk mencari K bintang menggunakan rumus delta PV per delta T per delta CO, dan dimasukkan nilainya dan didapatkan K bintang sebesar 0,00327. Menghitung gain disturbance menggunakan rumus 1 per A dengan spesifikasi dari tangki, dan didapatkan gain disturbance sebesar 1 per 1,6504. Masuk ke pengamatan respon sistem pengendalian. Dari controller aktual dimasukkan ke dalam Simulink MATLAB dengan tampil grafik sebagai berikut dengan spesifikasi yang tertera pada gambar. Dan masuk ke metode perancangan controller menggunakan Ziegler-Nichols, yaitu dengan rumus KP 0,9 per K dikalikan L, rumus TI menggunakan 3,3 dikalikan L, dengan fungsi dasar gain proses yaitu 0,00327 per S dikalikan E pangkat min 10 dikalikan S. Kemudian didapatkan nilai KP dan I sebagai berikut. Nah, masuk ke Simulink menggunakan MATLAB dengan parameter controller metode Ziegler-Nichols, dan didapatkan grafik seperti pada gambar dengan spesifikasi. Masuk ke perancangan controller menggunakan metode Tyrrell-Lubin dengan rumus KP 0,487 per K dikalikan L dan rumus TI 8,75 dikalikan L, dengan fungsi dasar dari gain proses yang tadi sama seperti di atas 0,00327 per S dikalikan E pangkat min 10 S. Kemudian dengan rumusan itu didapatkan nilai KP sebesar 14,89 dan I sebesar 0,0114. Nah, ini perancangan dari parameter controller Tyrrell-Lubin dimasukkan ke dalam MATLAB dan didapatkan grafik sebagai berikut dengan spesifikasi. Dan masuk ke perbandingan controller respon tanpa disturbance dari ketiga, yaitu ada aktual menggunakan metode Ziegler-Nichols dan Tyrrell-Lubin, dan didapatkan hasil perbandingan grafik sebagai berikut dan spesifikasi yang tertera pada tabel. Di sini dapat saya simpulkan bahwa controller desain menggunakan metode Ziegler-Nichols memiliki spesifikasi yang paling cocok untuk sistem pengendalian level pada centrifugal time, karena memiliki nilai settling time, delay time yang lebih kecil dari kedua controller lainnya, tapi memiliki overshoot yang lebih besar. Dan masuk ke perbandingan controller respon dengan diberi disturbance. Dan setelah diberi disturbance pada detik ke 250 didapatkan grafik seperti gambar berikut dengan penjelasan, yaitu controller PI desain menggunakan metode Ziegler-Nichols setelah diberi disturbance menghasilkan undershoot lebih kecil yaitu 49,89% dan kembali steady state lebih cepat yaitu selama 182,75 detik. Masuk ke kesimpulan. Pertama, centrifugal preparation tank merupakan proses yang digunakan untuk menjaga kestabilan hot water yang akan digunakan sentrifugal pada temperatur 95 sampai 100 derajat Celcius. Kesimpulan yang kedua yaitu sistem pengendalian level pada centrifugal preparation tank menggunakan controller proporsional integral rangkaian feedback control. Kemudian yang ketiga, hasil perancangan controller PI desain menggunakan metode Ziegler-Nichols didapatkan nilai gain KP sebesar 24,77 dan integral sebesar 0,0303 rpm. Sedangkan hasil perancangan kontrol PI desain menggunakan metode Tyrrell-Lubin didapatkan nilai gain KP sebesar 14,89 dan integral sebesar 0,0114 rpm. Dan kesimpulan keempat yaitu berdasarkan hasil pengujian tanpa disturbance menggunakan Simulink terhadap kontrol PI desain dua metode yang digunakan, dan controller PI aktual menyatakan bahwa controller PI desain menggunakan metode Ziegler-Nichols memiliki respon paling efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dan masuk ke kesimpulan yang kelima yaitu pada pengujian sistem dengan diberi disturbance, controller PI aktual menghasilkan undershoot sebesar 50,34% dan kembali steady state selama 318,55 detik.
Begitupun dengan controller PI desain menggunakan metode TRS Lupin setelah diberi disturbance menghasilkan undershoot sebesar 50,12% dan kembali steady state selama 277,22 detik. Sedangkan controller PI desain menggunakan metode Ziegler-Nichols setelah diberi disturbance menghasilkan undershoot sebesar yaitu lebih kecil, yaitu 49,89% dan kembali steady state lebih cepat, yaitu selama 182,75 detik. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.